Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena wabah virus corona atau COVID-19 yang muncul di awal tahun 2020 ini semakin lama semakin membuat kekhawatiran di seluruh dunia. Bagaimana tidak, virus yang muncul pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina ini telah memakan korban lebih dari 2.600 nyawa dan menginfeksi sekitar 80.000 jiwa atau lebih. Virus yang sampai saat ini belum ditemukan penangkalnya telah merambah hampir ke seluruh negara-negara besar di dunia, mulai dari Cina, Korea Selatan, Singapura, dan lainnya di daratan Asia, hingga ke Italia, Prancis, dan lainnya di daratan Eropa. Dan beberapa waktu lalu Presiden Jokowi mengumumkan bahwa kasus virus corona telah menjangkit 2 warga Indonesia. Akibat virus ini, di samping korban yang terus berjatuhan, yang mana angkanya telah mendekati hampir ratusan ribu jiwa, baik yang meninggal ataupun yang terinfeksi, jutaan manusia lainnya terancam terkena wabah mematikan ini. Di samping itu, tercatat ratusan kota diisolasi, ribuan jalur penerbangan ditutup, bahkan secara khusus negara Arab Saudi menghentikan sementara kedatangan jamaah umroh guna mengantisipasi tersebarnya wabah ini di 2 tanah suci. Menyikapi epidemi global ini, sebagai seorang muslim hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita. Dan berikut ini beberapa kiat-kiat yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah virus corona yang sedang mewabah saat ini. Yang pertama, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Oleh karenanya, kita berlindung dari wabah ini kepada Allah sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fallahu khairan khafidda wa huwa azhamur rahimin." Maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan dialah maha penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 64. Berlindung kepada Allah ini bisa dilakukan dengan senantiasa membaca doa-doa pelindung yang bersumber dari Al-Quran seperti surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ataupun dari doa-doa yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti doa yang dianjurkan untuk dibaca di pagi dan petang hari. Bismillahillazi la yadurru ma'asmiha syai'u fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak membahayakan dengan namanya segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, dan ialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila diamalkan oleh seorang hamba di pagi dan petang hari, masing-masing sebanyak 3 kali, maka niscaya tidak akan membahayakannya segala sesuatu apapun yang ada di atas muka bumi ini. Yang kedua, berikhtiar dengan melakukan pencegahan.
Di samping berlindung kepada Allah, tentunya sebagai seorang manusia kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita atau kepada orang-orang yang kita sayangi. Ikhtiar ini bisa dilakukan dalam skala individu maupun skala berjamaah. Ikhtiar dalam skala individu dilakukan dengan mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh para ahli dalam bidang ini, seperti rutin menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan, rutin memakan dari makanan-makanan yang baik, rutin memakai masker di keramaian, serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian bila tidak diperlukan. Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah maka bisa dilakukan dengan cara melakukan pencegahan agar virus ini tidak merambah ke skala yang lebih luas lagi, seperti melakukan isolasi kepada mereka yang terkena virus atau mereka yang tercurigai terkena virus. Dan ikhtiar ini hendaklah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini berdasarkan makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, apabila kalian mendengar tentangnya wabah penyakit di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Dan bila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai bentuk lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tawakalkan diri kita kepada Allah, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba semua berada di tangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Dan perlu kita ketahui bahwa seorang hamba akan tetap hidup bila mana memang ajalnya belum datang. Bahkan bila virus corona ataupun virus lainnya yang lebih ganas daripada itu menjakitinya. Namun bila memang sudah ajalnya, jangankan virus corona atau yang lebih dari itu, bahkan digigit semut pun seorang bisa mati jikalau memang ajalnya telah tiba. Ajal seorang pasti datang, namun pertanyaannya adalah apakah yang telah kita persiapkan dari amalan soleh menyambut ajal tersebut. Semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Yang keempat, yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh, karena Ialah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit maka Ia menciptakan penyembuhnya, maka berobatlah. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah beberapa kiat-kiat dalam menyikapi wabah virus corona ini. Dan yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah agar supaya Ia senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan orang-orang yang kita sayangi dari terkena wabah virus ini. Mari kita juga berdoa kepada Allah agar Ia senantiasa menjaga negeri kita dan juga negeri-negeri kaum muslimin lainnya dari wabah penyakit mematikan ini. Dan tidak lupa juga kita sisipkan doa-doa terbaik kita kepada mereka, saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan virus ini, agar supaya Allah segera menyembuhkan mereka dari penyakit ini. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga Allah merahmati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.